Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akna Hanania dari Program Studi Teknik Industri semester 1 Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kimia lingkungan dan pencemaran industri. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk kelestarian alam dengan menurunkan emisi karbon yang ada di Indonesia. Ternyata industri sebagai penyumbang emisi karbon yang cukup besar dan berdampak langsung kepada lingkungan dan hak hidup manusia. Pencemaran lingkungan itu sendiri didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu dan menyebabkan lingkungan kurang berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan juga dapat dikaitkan dengan perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Macam-macam pencemaran ada 4. Yang pertama pencemaran udara. Sebagai polutannya itu ada CO2, nitrogen, dan juga belerang. Pencemaran air itu ada pestisida, magnesium, merkuri. Pencemaran tanah ada mangan, besi, aluminium, seng, dan pestisida. Dan juga pencemaran suara, contohnya itu suara bising seperti kendaraan, radio, dan pabrik. Selanjutnya ada jenis bahan dalam pencemaran. Ada 2 jenis bahan dalam pencemaran. Yang pertama degradable, yaitu polutan yang dapat diuraikan kembali atau dapat diturunkan sifat bahayanya ke tingkat yang dapat diterima oleh proses alam. Contohnya adalah kotoran manusia atau hewan dan limbah tumbuhan. Yang kedua adalah non-degradable, yaitu polutan yang tidak dapat diuraikan oleh kemampuan proses alam itu sendiri. Contohnya merkuri, timah hitam, arsenik, dan lain-lain. Nah, selain jenis bahannya juga ada faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Itu ada penyebab umum atau luas ya, biasanya pertumbuhan penduduk, eksploitasi, kegiatan industrialisasi. Dan juga ada aktivitas manusia, contohnya penggunaan kantong plastik. Kenapa kantong plastik? Karena kantong plastik itu sulit terurai. Salah satu cara yang paling efisien yaitu melakukan pembakaran. Kedua, ada pembuangan sampah dan limbah deterjen ke sungai, penggunaan AC berlebih, penggunaan limbah elektronik yang tak sesuai aturan, pembakaran hutan, penggunaan kendaraan pribadi sehingga menimbulkan lebih banyak polusi. Ada juga pembuangan limbah pabrik atau kotoran ke sungai, penebangan hutan yang mengakibatkan hutan tak mampu menyerap karbon dioksida lebih banyak, dan lain-lain. Selanjutnya ada dampak pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan ada beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, gangguan estetika, misalnya bau. Tingkatan kedua, kerusakan properti seperti misalnya bahan logam menjadi karatan. Tingkatan ketiga, gangguan pada tumbuhan atau hewan, misalnya penurunan hasil pertanian. Tingkatan keempat, gangguan pada kesehatan manusia, misalnya penyakit saluran pernapasan. Tingkatan kelima, kerusakan secara genetik dan reproduksi manusia. Pada tingkatan keenam, yaitu gangguan pada ekosistem secara luas, misalnya perubahan iklim global. Selanjutnya ada cara menanggulangi pencemaran lingkungan. Penanggulangan cara administratif terhadap pencemaran lingkungan merupakan tugas pemerintah, yaitu dengan membuat peraturan atau undang-undang. Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan antara lain sebagai berikut. 1. Pabrik tidak boleh menghasilkan produk atau barang yang dapat mencemari lingkungan. Misalnya pabrik pembuat lemari es atau AC dan sprayer tidak boleh menghasilkan produk yang menggunakan gas CFC sehingga dapat menyebabkan penipisan dan berlubangnya lapisan ozon di stratosfer. Yang kedua, industri harus memiliki unit-unit pengolahan limbah padat, cair, dan gas sehingga limbah yang dibuang ke lingkungan sudah terbebas dari zat-zat yang membahayakan lingkungan. Yang ketiga, pembuangan sampah dari pabrik harus dilakukan ke tempat-tempat tertentu yang jauh dari pemukiman. Undang-undang keempat, sebelum dilakukan pembangunan pabrik atau proyek-proyek industri, harus dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Yang kelima, pemerintah mengeluarkan buku mutu lingkungan. Artinya, standar untuk menentukan mutu suatu lingkungan. Untuk lingkungan air ditentukan buku mutu air, sedangkan untuk lingkungan udara ditentukan buku mutu udara. Dalam buku mutu air, antara lain tercantum batasan kadar bahan pencemar logam berat, misalnya fosfor dan merkuri. Di dalam buku mutu udara, antara lain tercantum batasan kadar bahan pencemar, misalnya gas CO2 dan CO. Cara penanggulangan yang kedua yaitu secara teknologis. Penanggulangan pencemaran lingkungan secara teknologis, misalnya menggunakan peralatan untuk mengolah sampah atau limbah. Di Surabaya contohnya, terdapat suatu tempat pembakaran akhir sampah dengan suhu yang sangat tinggi, sehingga tidak membuang asap. Tempat tersebut dinamakan insinerator.
Penanggulangan yang terakhir itu secara edukatif. Penangkalan pencemaran secara edukatif dilakukan melalui jalur pendidikan baik formal maupun non-formal. Melalui pendidikan formal di sekolah dimasukkan pengetahuan tentang lingkungan hidup ke dalam mata pelajaran yang terkait, misalnya IPA dan pendidikan agama. Melalui jalur pendidikan non-formal dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan pencegahan serta penanggulangan pencemaran lingkungan. Selanjutnya adalah berdasarkan penanggulangan secara undang-undang. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tentang Lingkungan Hidup sendiri diketahui bahwa upaya penanganan terhadap permasalahan pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengatur sistem pembuangan limbah industri. Kedua, penempatan kawasan industri terpisah dan berjauhan dari kawasan pemukiman penduduk. Pengawasan akan menggunakan bahan kimia, misalnya pestisida dan insektisida. Ketiga, melakukan penghijauan. Yang keempat, pemberian sanksi secara tegas kepada pelaku pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir adalah penyuluhan pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pencemaran lingkungan. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu, peran manusia dalam menjaga lingkungan hidup merupakan bagian dari komponen lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Pencemaran itu sendiri dapat timbul sebagai akibat kegiatan manusia ataupun proses dari alam. Sekian pembahasan yang dapat saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.